Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya, sehingga kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berserta keluarga dan para sahabatnya. Dalam kajian kali ini, admin akan membahas para malaikat Allah. Seperti yang kita ketahui bersama, malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari cahaya atau nur. Malaikat juga adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah membangkang kepadanya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 4 malaikat yang mulia, yaitu Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dan risalah, Mikail ditugaskan untuk mengatur hujan dan rezeki, Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa atau roh, Israfil ditugaskan untuk menjaga sangkakala dan meniupnya pada hari akhir atau kiamat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, malaikat Israfil alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan untuk menyangga langit yang 7. Lalu Allah memberinya kekuatan dan memohon dapat membawa bumi yang 7. Lalu Allah pun memberinya kekuatan dan memohon agar kuat membawa angin, gunung, jin, manusia dan segala macam binatang. Dan Allah pun memberinya kekuatan, mulai dari telapak kaki hingga ujung kepalanya, diisi rambut dan beberapa lisannya ditutupi dengan hijab. Setiap lisannya membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 1000 macam logat atau bahasa. Dan dari tubuh malaikat Israfil, Allah menciptakan beribu-ribu malaikat yang membaca tasbih sampai hari kiamat kelak, dan mereka itu dinamakan Al-Muqarrabun. Indalah artinya malaikat yang mendekatkan diri di sisi Allah, ila malatul arsy artinya malaikat yang membawa arsy, dan kiromul katibin artinya malaikat mulia yang mencatat amal perbuatan manusia. Mereka semua sama, serupa dengan Israfil alaihi salam. Dan karena sangat besarnya malaikat Israfil, seandainya air yang ada di lautan dan sungai ditumpahkan pada malaikat Israfil, maka air tersebut tidak setetes pun yang akan jatuh ke bawah. Malaikat Mikail alaihi salam. Adapun malaikat Mikail Allah ciptakan sesudah malaikat Israfil, terpaut 500 tahun. Dari kepala sampai ujung kaki malaikat Mikail dipenuhi rambut yang diciptakan dari jafaron, dan sayapnya diciptakan dari zabarjat sejenis jamrud berwarna hijau. Pada setiap rambut terdapat beribu-ribu wajah, dan pada tiap wajah terdapat beribu-ribu mata. Setiap ada kaum mukmin yang melakukan dosa, mata itu menangis karena merasa kasihan kepada mukmin tersebut. Pada setiap wajah terdapat beribu-ribu mulut, dan pada setiap mulut terdapat beribu-ribu mulut lisan, yang berbicara dengan beribu-ribu logat bahasa, dan setiap lisan memohon ampunan kepada Allah bagi orang mukmin, dan orang-orang yang berbuat dosa. Dan dari tiap mata malaikat Mikail menetes 70.000 tetesan, maka Allah jadikan dari tiap tetesan itu yang serupa dengan malaikat Mikail, dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat kelak. Mereka dinamakan karubiyun, artinya pembantu malaikat Mikail yang diberi kewenangan atas hujan, tumbuh-tumbuhan, rezeki dan buah-buahan. Maka tidak akan ada lautan, buah dari pohon, dan juga tumbuh-tumbuhan di atas bumi jika malaikat karubiyun menghendakinya. Malaikat Jibril alaihi salam. Adapun malaikat Jibril diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah malaikat Mikail, terpaut 500 tahun. Malaikat Jibril alaihi salam mempunyai 600 sayap. Dari kepala sampai ujung kakinya dipenuhi rambut yang diciptakan dari jafaron. Matahari berada di antara kedua matanya, dan rambutnya bagaikan bulan dan bintang. Setiap hari malaikat Jibril masuk ke dalam samudera nur atau cahaya, dan ketika keluar jatuhlah dari tiap-tiap sayap beribu-ribu tetesan. Maka dari tiap-tiap tetesan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang serupa dengan malaikat Jibril, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat kelak. Dan mereka dinamakan malaikat ruhaniyun. Malaikat Israel alaihi salam. Adapun malaikat maut atau malaikat Israel adalah seperti rupa malaikat Israfil dengan beberapa wajah, dengan lisan dan sayap yang sangat besar dan kuat. Diceritakan dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut, Allah membuat hijab dari para makhluknya dengan beribu-ribu hijab, yang besarnya melebihi langit dan bumi.
Dan jika air yang ada di lautan dan sungai-sungai ditumpahkan di atas kepalanya, maka tidak setetes pun jatuh ke bumi. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai, setiap rantai panjangnya sama dengan perjalanan selama 1000 tahun, malaikat lain tidak bisa mendekat dan tidak mengetahui keberadaan malaikat maut, tidak terdengar suaranya, dan tidak tahu keberadaannya sampai kapanpun juga. Semoga dari kisah di atas tersebut bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Admin sarikan dari kitab Dakoikul Ahbar fi Dzikril Jannati wan Nar, karangan Imam Abdirrahim bin Ahmad Al-Qadi, semoga Allah merahmatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.